Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Sulfania Gunawan dari Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan memaparkan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Duta Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 pada masa pandemi menuju endemi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah virus menular yang menyerang sepanjang saluran pernafasan, mulai dari rongga hidung, mulut, lalu ke paru-paru, hingga ke gelembung-gelembung akhir paru. COVID-19 ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan dari hidung atau mulut dari orang yang terjangkit. Apa saja gejala COVID-19? Untuk gejala yang paling umum yaitu demam, batuk, kelelahan, serta kehilangan rasa atau bau. Adapun gejala yang sedikit tidak umum yaitu sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, serta mata merah atau iritasi. Serta gejala serius yaitu kesulitan bernafas atau sesak napas, kesulitan berbicara, bergerak atau bingung, serta nyeri dada. Adapun penyebab COVID-19, infeksi virus corona atau COVID-19 ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu yang pertama tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat menderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Dan yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Adapun cara pencegahan COVID-19, yang pertama yaitu memakai masker. Berikut merupakan cara memakai masker sekali pakai dengan benar. Yang pertama, membersihkan tangan memakai sabun atau hand sanitizer. Kemudian bagian berwarna berada di depan, jangan menyentuh bagian depan dalam masker. Pastikan masker menutup rapat hidung, mulut, dan dagu, dan ganti jika masker lembab atau basah. Pemakaian masker maksimal 4 jam. Yang kedua ada mencuci tangan. Berikut merupakan 6 langkah mencuci tangan pakai sabun menurut WHO. Yang pertama, ratakan sabun dengan kedua tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Yang ketiga, gosok jari-jari bagian dalam. Yang keempat, gosok telapak tangan dengan posisi jari saling mengait atau mengunci. Yang kelima, gosok jari ibu secara berputar. Dan yang keenam, gosokkan ujung jari pada telapak tangan secara berputar. Yang ketiga, jaga jarak aman dan batasi mobilitas. Jaga jarak aman ini seenggaknya 2 meter. Yang keempat, menjaga daya tahan tubuh. Adapun caranya diantaranya yaitu berjemur di bawah matahari pagi, olahraga rutin, minum air putih, tidur cukup, konsumsi makanan sehat, serta konsumsi suplemen atau vitamin. Yang kelima ada menjaga daya tahan mental, yaitu dengan cara rajin beribadah dan tidak panik, menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat, serta bijak dalam memilih informasi. Dan langkah yang keenam yaitu melakukan vaksinasi. Yang kedua, masuk ke deskripsi kegiatan. Kuliah kerja nyata ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk kegiatan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Kegiatan KKN ini lebih fokus pada bagian pengabdian masyarakat, karena mahasiswa akan langsung menjadi agen perubahan di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan melalui program Duta Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Duta Perubahan Perilaku dibentuk agar dapat mengedukasi masyarakat secara luas dan mempersiapkan perilaku hidup baru di masa pandemi dan setelah pandemi. Adapun lokasi dan waktu pelaksanaan yang saya pilih yaitu Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, serta Kota Surabaya. Untuk peta lokasinya ada di sebelah kanan. Program KKN Pemberdayaan Masyarakat melalui Duta Perubahan Perilaku ini dilaksanakan selama 1,5 bulan terhitung mulai tanggal 19 Maret 2022 sampai 30 April 2022.
Adapun permasalahan yang ada di Kelurahan Pakis yaitu masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli mengenai pencegahan COVID-19. Padahal saat ini masih banyak berita yang beredar mengenai COVID-19, termasuk wilayah padat penduduk sehingga sangat rentan terjadi penularan COVID-19 jika tidak dilakukan pencegahan secara optimal. Untuk tahapan KKN ini, yang pertama ada tahap persiapan, yang terdiri dari pelatihan daring duta perubahan perilaku, kemudian menganalisis situasi di lapangan, lalu melakukan survei kepada warga mengenai pemahaman dan kepatuhan terhadap pencegahan COVID, kemudian pembuatan pamflet, persiapan pembagian masker, serta persiapan untuk membuat keran darurat untuk mencuci tangan. Yang kedua ada tahap implementasi. Tahap ini terdiri dari sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dengan memberikan pemahaman melalui pamflet kepada warga serta melalui media sosial. Lalu ada pembagian masker serta pembuatan keran darurat di tempat umum. Adapun yang ketiga yaitu tahap laporan, di mana kegiatan edukasi yang telah dilakukan dilaporkan melalui aplikasi monitoring perubahan perilaku. Yang keempat yaitu tahap evaluasi, di mana pada tahap ini dibagikan angket kepada warga terkait sehingga didapatkan data pemahaman dan kepatuhan perilaku warga terkait pencegahan COVID-19 serta kepuasan warga terhadap program kerja ini. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan. Yang pertama ada dokumentasi pelatihan perubahan perilaku. Kemudian ada sosialisasi, edukasi, dan pembagian masker kepada warga. Kemudian ada sosialisasi dan edukasi melalui media sosial. Saya menggunakan Instagram. Kemudian ini ada dokumentasi pembuatan keran darurat, di mana yang sebelah kiri ini alat dan bahannya, dan sebelah kanan yang sudah jadi. Kemudian ini ada dokumentasi pelaporan kegiatan pada aplikasi monitoring perubahan perilaku, kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk capaian kegiatan, berikut merupakan data hasil survei mengenai pemahaman pemakaian masker ketika sedang bepergian, di mana yang A sebelum diadakannya sosialisasi dan edukasi, sedangkan yang B setelah diadakannya sosialisasi dan edukasi. Dari gambar ini terlihat bahwa sebelum diadakannya edukasi, hanya terdapat 63,3% warga yang paham akan memakai masker ketika bepergian, sedangkan ketika setelah diadakannya edukasi ini, terdapat peningkatan yaitu sekitar 96,7% warga telah memahami bahwa mereka harus memakai masker ketika sedang bepergian. Kemudian ini ada data survei mengenai pemahaman upaya pencegahan COVID-19 dengan mencuci tangan, di mana sebelum diadakannya edukasi, hanya terdapat 53,3% warga yang memahami bahwa mencuci tangan merupakan upaya pencegahan COVID, dan sisanya masih menjawab mungkin atau tidak. Sedangkan setelah diadakannya sosialisasi, sudah terdapat 96,7% warga telah memahami bahwa mencuci tangan merupakan upaya pencegahan COVID-19. Kemudian berikut ada data hasil survei mengenai kepatuhan warga dalam memakai masker, di mana sebelum diadakannya sosialisasi dan edukasi, ini rata-rata warga masih pada angka 8 dari nilai 1 sampai 10, yaitu 40%, dan masih ada warga yang memilih nilai 3, 4 sebesar 3,3%,
dan 10% untuk memilih angka 5. Sedangkan setelah diadakannya sosialisasi dan edukasi, 80% warga telah memilih nilai 10 sebagai kepatuhan pemakaian masker. Kemudian berikut ada data hasil survei mengenai kepatuhan warga dalam mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, di mana sebelum diadakannya sosialisasi dan edukasi, ini rata-rata warga menjawab pada angka 7 dengan persentase 30% dan angka 6 dengan persentase 26,7%. Dan masih banyak warga yang memilih nilai 5 dengan persentase 13,3%. Sedangkan setelah diadakannya sosialisasi, sebanyak 63,3% warga telah memilih nilai 10 sebagai kepatuhan warga dalam mencuci tangan. Sedangkan berikut merupakan data hasil survei mengenai kepuasan warga terhadap program kerja KKN ini. Dari 30 warga yang ikut dalam mengisi survei ini, 93,3% diantaranya sudah memilih sangat puas terhadap program kerja ini. Sedangkan sisanya yaitu cukup puas. Selanjutnya ada sertifikat kegiatan. Berikut merupakan sertifikat penghargaan yang diberikan pada tanggal 26 April 2022 oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.